warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsa Lukiana Sausan dengan NIM C1M021040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Mikropropagasi melalui kultur jaringan tanaman bawang putih. Bawang putih atau Allium sativum adalah tanaman dengan umbi beraroma kuat dan pedas yang digunakan dalam masakan dan pengobatan. Indonesia mengimpor bawang putih dalam jumlah besar karena lahan produksi yang sempit, rendahnya produksi per hektar, dan sebagian hasil panen digunakan sebagai bibit. Masalah lain yang mempengaruhi produksi adalah penyakit dan hama seperti jamur tanah, nematoda, tungau, dan virus yang ditransmisikan melalui umbi. Virus dapat dieliminasi dengan budaya ujung meristem, meningkatkan hasil hingga 10-70%. Oleh karena itu, umbi bebas penyakit diperlukan untuk budidaya yang tinggi. Perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan adalah solusi untuk menghasilkan bibit dalam jumlah besar, serentak, dan bebas penyakit, menghasilkan tanaman sehat dan seragam dalam waktu singkat tanpa tergantung musim. Teknologi kultur jaringan atau PTC menjamin produksi berkelanjutan tanpa kendala lingkungan atau geografis. Menggunakan teknik seperti mikropropagasi in vitro, organogenesis, dan embriogenesis somatik. Mikropropagasi memungkinkan perbanyakan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sangat berguna untuk bawang putih yang sulit diperbanyak melalui biji karena sterilitas alami dan ketergantungan pada metode vegetatif yang lambat dan rentan penyakit. Adapun tujuan dan manfaat dari propagasi ini yaitu tujuannya untuk menciptakan varietas baru pisang dengan hasil panen tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan adaptasi lingkungan yang lebih baik. Untuk manfaat, melalui teknik kultur jaringan in vitro, peneliti berusaha menciptakan variasi genetik yang diinginkan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan bawang putih, dengan harapan memberikan kontribusi signifikan pada pertanian dan kesejahteraan petani bawang putih di seluruh dunia. Untuk metode, yang pertama, jenis pendekatan. Pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Yang kedua, lokasi dan waktu. Rumah yang beralamatkan di Surya Kartama Agung Blok A nomor 4, Jalan Kartama Maharatu, Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau pada bulan Maret sampai April 2024. Yang ketiga, sumber data. Riset kualitatif dari beberapa jurnal 10 tahun terakhir. Dan yang terakhir, teknik analisis. Metode deskriptif kualitatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis dan dideskriptifkan secara menyeluruh. Kemudian ada tinjauan literatur. Di sini saya memakai 4 literatur. Yang pertama ada Ibrahim tahun 2018 mengevaluasi penggunaan kinetin atau kin dan indole 3 butyric acid atau IBA dalam media murah dan skok atau MS untuk mikropropagasi bawang putih. Hasil studi menunjukkan bahwa kombinasi 1,5 mg dan 0,5 mg IBA dalam MS medium menghasilkan pertumbuhan tunas dan akar yang lebih baik dibandingkan dengan kombinasi zat pengatur lainnya. Temuan ini menyoroti pentingnya penyesuaian pH medium pada 5,8 untuk efisiensi penyerapan nutrisi oleh eksplan. Literatur yang kedua ada Hussein tahun 2017 memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan, tantangan, dan peluang dalam kultur jaringan tanaman, menekankan pentingnya penelitian berkelanjutan dan kolaborasi antara akademisi dan industri. Penyebab rendahnya produktivitas bawang putih di Indonesia termasuk rendahnya kualitas bibit, infeksi jamur dan virus, serta kurang optimalnya lingkungan tumbuh. Untuk literatur yang ketiga ada Cowdery and Lal 2017 menjelaskan tahapan mikropropagasi bawang putih yang meliputi inisiasi kultur, perbanyakan tunas, dan aklimatisasi.
Untuk yang terakhir ada Habibah tahun 2016, menjelaskan masalah utama dalam mikropropagasi bawang putih adalah kontaminasi mikroba, rendahnya tingkat regenerasi, dan variabilitas genetik. Kemudian review kritis. Kritik permasalahan. Para peneliti yang mengkaji mikropropagasi bawang putih menghadapi beberapa masalah utama seperti kontaminasi mikrobiologis, variabilitas genetik, rendahnya efisiensi regenerasi, dan kesulitan adaptasi eksplan ke kondisi in vivo. Solusinya termasuk penggunaan larutan dan alkohol untuk sterilisasi, penggunaan metode kultur yang konsisten, media MS yang diperkaya BAP dan NAA, serta aklimatisasi bertahap. Rekomendasi lain mencakup teknik sterilisasi yang lebih efektif, penggunaan expand yang genetiknya stabil, optimasi media kultur dengan penambahan zat pengatur tumbuh, dan prosedur aklimatisasi yang perlahan. Dengan mengatasi tantangan ini, mikropropagasi bawang putih dapat menjadi lebih efisien dan mendukung produksi tanaman dalam skala yang lebih besar. Kemudian kita memasuki pada kesimpulan. Bawang putih adalah tanaman penting dalam masakan, terutama di Indonesia, namun produksinya fluktuatif. Teknologi mikropropagasi menjanjikan solusi dengan meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan mengatasi kendala lingkungan, seperti produksi tanaman bebas patogen, hibridisasi somatik, dan proses waktu cepat tanaman. Penelitian ini menekankan pentingnya penelitian lanjutan dalam bidang kultur jaringan dan transformasi genetik untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan keberlanjutan bawang putih dalam mendukung kebutuhan yang global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.